Layanan pengaduan lapor Mas Wapres yang diinisiasi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, telah dibuka mulai Senin 11 November 2024. Pada hari pertama, layanan ini menerima 55 aduan dari masyarakat berbagai wilayah. Tidak hanya dari Jabodetabek, mereka datang dari sejumlah daerah seperti Surabaya, Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Manado, Sulawesi Utara. Beragam tanggapan pun diberikan masyarakat pada hari pertama. Ada yang merasa kecewa karena tidak dapat nomor antrean dan harus kembali keesokan harinya. Ada pula yang senang karena pelayanan yang diberikan cenderung ramah. Salah satu warga yang mengadu ke layanan lapor Mas Wapres pada hari pertama kemarin adalah seorang pengemudi ojek online, Fathoni Rahman. Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya layanan pengaduan yang baru saja dibuka kemarin. Ia mengetahui layanan tersebut dari postingan di akun Instagram Wakil Presiden. Sangat ramah, sangat terbuka, sangat membantu sekali. Saya terima kasih banyak, kata Fathoni di Kompleks Istana Wakil Presiden, Senin 11 November 2024. Adapun pengaduannya seputar pemindahan rusun tempat tinggalnya dari Rusun Nagrag ke Rusun Pasar Rumput, lantaran ia harus berobat ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, bolak-balik karena menderita autoimun. Sementara itu, istrinya bekerja di Menteng, Jakarta Pusat. Penghasilannya dari pekerjaan ojek online terbatas untuk ongkos bolak-balik ke rumah sakit. Biaya ongkos sekaligus parkir jika menggunakan kendaraan pribadi turut ia perhitungkan saat harus kontrol ke rumah sakit. Terlebih, Rusun Nagrag yang terletak di Jakarta Utara kerap dilewati truk-truk besar. Jarak dari rusun ke RSCM, 27 km. Belum saya parkir di RSCM. Kalau saya sakit, saya nggak bisa naik motor. Harus naik ojek online lagi ke stasiun Priok, naik lagi kereta ke stasiun Cikini, bolak-balik, ucap dia. Sementara itu, masyarakat lainnya harus menelan kekecewaan lantaran jam layanan sudah habis. Layanan hanya diberikan pada pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang, dengan kuota maksimal hanya 50 orang. Salah satu warga yang belum sempat terlayani adalah konsultan manajemen bisnis dan hukum John Sumarna. Ia datang jauh-jauh dari Surabaya, Jawa Timur untuk melaporkan mafia tanah. Ini tadi lebih 50, kami disarankan untuk kembali besok pagi, kata John Sumarna di Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, Senin 11 November 2024. Dia berharap layanan pengaduan bisa membantunya menangani mafia tanah yang merugikan beberapa kliennya. Salah satu klien yang seorang petani misalnya, mengalami perampasan paksa oleh mafia tanah dengan akta jual beli palsu, padahal yang bersangkutan memiliki sertifikat hak milik. Korban sejatinya sudah melapor kepada pihak kepolisian saat terjadi perampasan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, korban justru diamankan pihak kepolisian. Ia pun mengaku sudah melaporkan kasus serupa sejak lama, sejak Mahfud MD masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Kendati demikian, pihak-pihak sebagai tempat dirinya melapor dahulu sudah berakhir masa kerjanya. Oleh karenanya, ia ingin meminta petunjuk siapa lagi yang bisa menangani masalah ini. Saya mau minta petunjuk siapa yang menangani untuk keadilan kepada korban bisa diberikan, ucap John. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sabto Harjono mengungkapkan, 55 aduan yang masuk pada hari pertama akan diproses dalam waktu 14 hari sesuai standar baku. Waktu itu diperlukan untuk proses analisis dan disampaikan kepada kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah, Pemda, setempat. Dengan kata lain, pihak Sekretariat Wakil Presiden akan mengkategorikan terlebih dahulu masalah yang ada, kemudian diserahkan dan dikoordinasikan oleh KL maupun Pemda. Untuk standar pelayanan di kami, ada waktu 14 hari untuk proses analisis dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, kata Sabto. Selama masa tunggu itu, masyarakat bisa mengecek perkembangan pelaporan di WhatsApp pengaduan 0811-704-2207 dan laman setwapres.lapor.go.id. Pengecekan dilakukan dengan melampirkan nomor registrasi pelaporan yang didapat usai laporan disampaikan kepada petugas di ruang pengaduan masyarakat atau Dumas. Secara bersamaan, pihaknya akan membuat rekap harian untuk disampaikan kepada Gibran. Harapannya laporan tersebut bisa digunakan untuk mengambil kebijakan strategis. Infonya Wapres akan mengecek setiap hari, seperti itu, sesuai arahan. Jadi memang beliau sangat memerlukan rekap laporan harian,
bulanan, kita laporkan. Mudah-mudahan jadi bahan beliau untuk pengambilan kebijakan, jelas Sabto. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.